Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam ad-dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya, kata Allah, agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Barang siapa yang mencari selain daripada Islam, di akhirat nanti ditolak, tidak diterima, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan Allah, masalah Islam ini merupakan agama keselamatan. Barang siapa mau selamat, ikutlah Islam sebagaimana yang dinyatakan Allah di dalam Al-Quran. Nah, apa itu Islam? Kalau kita tafsirkan, kalau kita jelaskan dalam bahasa Arab, Islam asal kata dari aslama yuslimu islaman. Apa artinya? Bisa diartikan Islam orang-orang yang menyerah diri kepada Allah, orang yang menyerah diri, orang yang patuh, orang yang tunduk. Jadi orang yang patuh, orang yang tunduk itu pastilah dia selamat. Selamat dunia dan selamat di akhirat. Makanya Allah juga berpesan kepada orang beriman supaya orang beriman itu selamat. Sampai Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu keseluruhannya dalam Islam. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Jadi kalau ada orang beriman tidak mau dia masuk dalam Islam, berarti dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Begitulah istimewanya Islam. Islam yang tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Orang beriman diperintah oleh Allah supaya Islam, supaya orang beriman ini selamat, selamat dunia, selamat dan akhirat. Begitulah penjelasan Allah di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan suatu pedoman bagi untuk manusia. Siapa saja manusia yang mengaku dirinya manusia, berpedomanlah dengan Al-Quran supaya selamat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat Ayat 185 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini diturunkan pada malam Ramadan, pada bulan Ramadan, untuk petunjuk bagi manusia. Bainat, menjelaskan daripada petunjuk itu, maka terdapatlah yang namanya furqan, sehingga dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Jadi Al-Quran merupakan suatu neraca. Al-Quran merupakan suatu barometer bagi manusia. Manusia yang manapun ketawa kalau mau beriman, ya ikutlah Al-Quran. Al-Quran sebenarnya sebagai sebagai way of life, kalau bahasa sana, sebagai pandangan hidup bagi manusia. Jadi kita kalau mau berpandang hidup, gunalah Al-Quran. Jadi orang-orang Islam harus juga menggunakan dengan Al-Quran. Dengan Quran inilah pedoman bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ingin bertakwa, ingin menjadi manusia yang baik, ikutilah ajaran Allah dalam Al-Quran dan sebagaimana yang
dinyatakan oleh Rasul. Ikutilah Allah dan Rasulnya dan beserta ahlul bait Rasul. Inilah jalan yang benar. Kalau jalan ini yang kita tempuh, pasti kita selamat dunia dan akhirat. Tidak ada alasannya dalam Al-Quran, tidak ada menerangkan, katanya tidak ada menjelaskan tentang keselamatan. Itu bohong belaka. Al-Quran itu pedoman hidup manusia. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada terdapat dalam Al-Quran untuk keselamatan manusia. Jadi dalam Al-Quran juga ada mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu aja, bermohon kepada Allah supaya kita dibantu Allah, dibimbing Allah ke jalan yang lurus. Tanpa Allah tidak bisa juga kita melaksanakan apapun. Orang beriman juga semuanya diizin Allah baru kita bisa beriman. Ya, jadi kita bermohon kepada Allah, Allah membantu kita. Antu'mina illa biiznillah. Tidak masuk iman kepada seseorang melainkan dengan izin Allah. Jadi Al-Quran ini suatu pedoman manusia. Ya, gunakan Al-Quran petunjuk untuk keselamatan dunia. Tidak ada alasannya lagi. Ya, kita nanti disiksa Allah alasan kami tidak apa. Tidak ada dalam Al-Quran. Semuanya sudah lengkap di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang orang mengatakan Al-Quran tidak lengkap, salah besar itu. Karena dia saja yang tidak tahu tentang Al-Quran. Jadi berikutnya, nah saya jelaskan sedikit masalah orang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu orangnya? Ya, siapa orangnya? Orangnya yang dikatakan oleh Allah tersebut di dalam surah Al-A'raf ayat 69. Wa may yuti' Allah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasyiriqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan barang siapa yang taat pada Allah, taat pada Rasul, maka dia hendaklah berteman kepada orang yang telah diberikan Allah nikmat, yaitu Nabi, wasyirikin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang mati syahid, wassalihin, orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, alangkah baik berteman dengan mereka. Jadi kalau mau berteman dengan mereka, ikutilah ajaran yang diterangkan Allah dalam Al-Quran, ikutlah Allah, ikutlah Rasul. Kita nanti bersama dengan para nabi dan para siddiqin. InsyaAllah kita semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk menjawab segala pertanyaan orang. Ada yang mengatakan dalam Islam tidak ada menerangkan tentang keselamatan. Dalam Al-Quran semua sudah terang, sudah jelas, sejelas-jelasnya. Itulah yang dikatakan Quran Furqan, pembeda antara yang benar dengan yang salah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya ada 10 pertanyaan ini belum bisa saya jelaskan karena waktu saja yang memisahkan kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.